12 IPA dan 12 IPS. Ketemu lagi dengan Bu Sisil. Pada kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi sistem informasi akuntansi. Nah, untuk kalian yang memang tertarik dengan akuntansi, simak terus video ini. Selamat belajar. Baik, selamat pagi anak-anak. Pada kali ini Bu Sisil akan menjelaskan bab 1 tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Untuk yang pertama, sejarah akuntansi di dunia. Akuntansi ini mulai dikenal di negara Italia oleh Luca Pacioli. Nah, untuk Luca Pacioli ini menerbitkan buku judul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni e Proporzionalità. Artinya bahwa pembukuan dilakukan dengan catatan berpasangan, ada debit dan ada kredit ya, sehingga akuntansi sudah mulai dikenal pada waktu itu dari Italia. Nah, untuk sejarah akuntansi di Indonesia sudah mulai masuk ke Indonesia mulai penjajahan Belanda. Pada waktu itu dikenal dengan nama pembukuan ya, atau tata buku. Nah, untuk ikatan akuntansi ini ada yang namanya IAI. Jadi para akuntan tergabung pada profesi akuntan IAI. Nah, mereka mengeluarkan yang namanya penyusunan standar akuntansi keuangan yang sampai sekarang ini menjadi panduan para akuntan untuk melaksanakan pencatatan akuntansi. Selanjutnya, pengertian akuntansi menurut Carl Schwerin yaitu di mana informasi yang menyediakan laporan-laporan ekonomi ya kepada para pemangku kepentingan, misalnya para pemilik, para karyawan atau investor, kreditor dan lain-lain. Nah, untuk pengertian akuntansi berdasarkan AAA yaitu proses mengidentifikasi, mengukur, melaporkan informasi ekonomi. Jadi yang namanya akuntansi itu ada pencatatannya, harus dicatat berapa besarnya yang dikeluarkan dari setiap biaya-biaya perusahaan. Nah, semuanya itu pencatatan digunakan untuk mengambil keputusan oleh para pemangku jabatan, misalnya manajer gitu ya, melihat data-data akuntansi untuk mengambil keputusan perusahaan. Selanjutnya, akuntansi ini juga disebut sebagai bahasa bisnis. Jadi semua aktivitas keuangan itu semuanya harus dicatat ya, dimana untuk mengambil keputusan-keputusan penting para pemangku jabatan. Nah, menurut AICPA yaitu American Institute of Certificate Public Accountants, akuntansi adalah seni pencatatan dikelompokkan dan diiktisarkan menurut cara-cara yang berarti dan dinyatakan dalam sistem uang. Jadi akuntansi itu ada pengelompokan akun-akun, nanti ada kas, ada harta, ada aset ya, ada biaya-biaya, ada pendapatan. Jadi dikelompokkan ke dalam macam-macam akun-akun yang ada dalam akuntansi. Jadi semuanya menggunakan nilai uang ya. Nah, berikutnya manfaat akuntansi. Akuntansi ini memberikan informasi keuangan untuk pihak manajemen, baik itu para manajer, direktur ya, CEO, maupun bawahan-bawahannya. Nah, selain itu juga menjadi alat pengendali keuangan. Jadi uang yang masuk dan uang yang keluar semuanya dicatat dan diatur sedemikian rupa. Menjadi bahan evaluasi perusahaan, jadi dapat mengetahui laba atau rugi yang didapatkan oleh perusahaan dan memberikan informasi atau laporan kepada pihak eksternal. Nah, tentunya sudah tahu ya, pihak eksternal ada investor, pemilik, kreditor dan lain-lain. Selanjutnya adalah pemakai informasi akuntansi. Nah, untuk pemakai ada dua macam, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Nah, untuk pihak internal tentu saja pihak-pihak di sini ada di dalam perusahaan ya, yang mengolah data-data akuntansi. Contohnya adalah pimpinan perusahaan atau manajer, direktur, kepala bagian keuangan, dan kepala bagian lain-lain itu termasuk pada pihak intern. Sedangkan pihak eksternal ini di luar pengelolaan perusahaan, jadi bisa
sifatnya ada di luar perusahaan ataupun ada di dalam perusahaan, hanya dia tidak terjun langsung dalam mengelola perusahaan. Jadi contoh-contohnya misalnya kreditor ya. Kreditor itu orang yang memberikan pinjaman, yaitu misalnya bank ya, koperasi dan lain-lain. Untuk pemilik ini orang yang memiliki saham perusahaan, investor, orang-orang calon-calon pemilik yang ingin membeli perusahaan, pemerintah, pelanggan, masyarakat, dan karyawan. Jadi karyawan ini termasuk ke dalam pihak eksternal ya, karena dia yang tidak mengelola perusahaan. Jadi yang mengelola itu khusus untuk manajer, direktur, kepala bagian, karena dia sebagai manajemen. Nah, untuk tugas-tugasnya kita lihat di sini. Untuk pemilik misalnya, nah dia berguna untuk apa sih data-data akuntansi dilihat oleh pemilik. Nah, dia harus tahu perkembangan perusahaan, prospek perusahaan seperti apa, bagaimana si tim manajemen mengelola perusahaan itu sudah baik atau belum. Maka dari data-data akuntansi pemilik bisa melihat prospek perusahaan. Begitu pula untuk karyawan. Nah, karyawan juga sebagai orang yang bekerja di perusahaan juga harus tahu kelangsungan perusahaan, lalu bagaimana gaji yang akan saya dapatkan dari bulan ke bulan, apakah ada kenaikan, apakah ada tunjangan, dan sebagainya. Untuk pemerintah, nah tentunya setiap perusahaan, apalagi perusahaan yang sudah skala menengah ke atas, dia tentunya membayar pajak ya. Jadi kaitannya untuk perhitungan pajak dilihat dari data-data keuangan, dari laba perusahaan, maka ditarik pajaknya. Untuk pemimpin, nah pemimpin ini kan tim manajemen ya, dia yang memimpin langsung perusahaan. Jadi dia bisa dari data-data akuntansi bisa membuat perencanaan kebijakan mana yang kurang dari yang sebelumnya. Misalnya kok bulan ini labanya menurun, oh berarti terlalu banyak biaya-biaya yang dikeluarkan, maka saya harus menghemat biaya-biaya yang dikeluarkan. Jadi untuk perencanaan ke depannya. Untuk investor, nah untuk yang investor ini dia bisa melihat data-data akuntansi, melihat kelangsungan perusahaan, apakah perusahaan ini bisa memberikan keuntungan apabila saya membeli gitu ya. Jadi bisa melihat kegiatan-kegiatan dan kemampuan perusahaan. Untuk kreditor, nah jadi untuk bank ini biasanya melihat data-data akuntansi untuk melihat kemampuan perusahaan. Apabila perusahaan ini untung, dia bisa enggak membayar utang-utang yang sudah dipinjam dari bank tersebut ya, mampu atau tidak membayar. Untuk pelanggan, nah di sini pelanggan ini ya harus mengetahui kelangsungan perusahaan, apakah produk-produk yang saya beli ini dari perusahaan-perusahaan yang memang sudah bonafit ya, untuk produk-produknya ini apakah sudah mengikuti standar-standar kesehatan tertentu dan sebagainya. Untuk masyarakat juga sangat penting apabila berkaitan dengan lowongan-lowongan pekerjaan yang disediakan oleh perusahaan. Selanjutnya kita ke profesi akuntan ya. Di sini ada 4 macam profesi akuntan. Ada internal ini berarti dia bekerja di dalam perusahaan. Ada akuntan publik atau bahasa kerennya auditor ya. Ada akuntan pemerintah dan juga ada akuntan pendidik. Nah, untuk yang pertama, akuntan perusahaan, dia adalah akuntan yang bekerja pada perusahaan tertentu. Jadi dia sehari-hari itu dia membuat laporan keuangan ya, uang yang masuk, uang yang keluar, pengelolaannya seperti apa. Nah, dia setiap harinya membuat laporan keuangan. Jadi ada laporan harian, ada laporan mingguan, ada laporan bulanan, ada laporan tahunan. Jadi dia seputar laporan keuangan perusahaan. Untuk yang kedua adalah akuntan publik atau auditor. Nah, pekerjaannya adalah dia itu bekerjanya dari luar ya. Jadi dia sifatnya independen. Independen itu artinya dia membuka jasa pemeriksaan laporan keuangan. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang besar, misalkan TBK, BCA TBK gitu ya, PT BCA TBK. Nah, dia itu harus memeriksakan laporan keuangan yang dia miliki oleh auditor. Jadi harus diperiksa dulu laporan keuangannya ini sudah sesuai dengan standar-standar akuntansi atau tidak,
sudah wajar, sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau belum. Maka dia sifatnya memeriksa laporan-laporan keuangan dan nanti akan memberikan pendapat dari laporan keuangan yang telah dia periksa. Untuk yang ketiga adalah laporan akuntan pemerintah ya. Akuntan pemerintah ini dia bekerja di lembaga-lembaga pemerintah, misalnya BPK. Misalnya dia bekerja di kelurahan ya. Akuntan ini bekerja dalam membuat laporan keuangan di perusahaan-perusahaan milik pemerintah ya. Bisa kelurahan, bisa dinas, bisa BPK, bisa Departemen Keuangan, Kementerian Keuangan, dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya, termasuk yang bekerja di kantor pajak ya, kantor perpajakan. Akuntan mendidik. Nah, akuntan mendidik ini tentunya dia bekerja di lembaga-lembaga pendidikan, misalnya guru ya, Bu Sisil mengajar ekonomi akuntansi, mengajar akuntansi dan memberikan pengajaran tentang akuntansi. Juga untuk dosen-dosen yang mengajar akuntansi ya, ini termasuk akuntan pendidikan. Selanjutnya bidang-bidang akuntansi. Bidang-bidang akuntansi yang pertama akuntansi keuangan. Nah, untuk akuntansi keuangan ini dia bidang akuntansi di mana belajar tentang proses pencatatan ya, dari awal bukti transaksi, ada kwitansi, bagaimana mencatatnya sampai laporan keuangan dibuat. Ini dari awal sampai akhir pencatatan akuntansi. Untuk yang kedua auditing, kalau tadi orangnya adalah auditor, nah kalau yang bidangnya adalah auditing. Auditing ini akuntansi yang memeriksa laporan-laporan keuangan suatu perusahaan. Oke, untuk akuntansi biaya. Akuntansi biaya ini dia menghitung apa saja biaya-biaya produksi yang dikeluarkan ya untuk pengelolaan biaya-biaya produksi. Untuk akuntansi manajemen berkaitan tentang bagaimana mengelola manajemen dalam menjalankan perusahaan, kaitannya tentang data-data akuntansi ya. Untuk para manajer kan harus melihat data-data akuntansi, bagaimana saya harus mengambil keputusan, mengambil kebijakan dari data-data akuntansi yang ada, laporan-laporan keuangan yang ada. Nah, untuk akuntansi anggaran, akuntansi ini dia harus membuat suatu catatan awal ya, apa saja yang biaya-biaya yang harus dikeluarkan, lalu nanti pengelolaan biaya-biayanya, pengeluaran perusahaannya juga harus dikelola dengan baik supaya perusahaan tidak rugi. Nah, ini dipelajari dalam akuntansi anggaran. Lalu ada akuntansi perpajakan. Nah, ini biasanya untuk menghitung besarnya pajak ya. Pajak itu kan bermacam-macam. Salah satunya PPh, PBB, pajak penjualan, dan lain-lain. Untuk sistem akuntansi yaitu mempelajari sistem-sistem cara-cara pencatatan akuntansi kan sekarang sudah tidak hanya menulis dalam bentuk kolom-kolom ya, ada juga yang sekarang sudah banyak yang sudah pakai sistem-sistem akuntansi secara komputerisasi ya, sistem programming, jadi sudah lebih canggih. Untuk akuntansi pemerintahan, nah ini biasanya mempelajari tentang laporan-laporan akuntansi untuk perusahaan-perusahaan milik pemerintah ya. Untuk yang ke-9 akuntansi pendidikan ini mempelajari tentang pengembangan akuntansi dalam kependidikan. Nanti belajar tentang misalnya bagaimana mengajar akuntansi di tingkat SMA atau di tingkat Untuk kualitas informasi akuntansi, jadi data-data akuntansi itu harus dapat dipercaya ya. Yang pertama, bagaimana dapat dipercaya? Jadi setiap laporan yang dilaporkan oleh para akuntan, laporan keuangannya harus dapat diuji. Apabila diperiksa oleh auditor gitu ya, maka layak untuk diuji, mencerminkan keadaan yang sebenarnya, tidak dinaik-naikkan, tidak dipalsukan dan sebagainya. Untuk dapat dipercaya juga harus netral ya. Jadi laporan keuangan itu harus netral, tidak berpihak pada salah satu pemangku jabatan, misalkan tidak memihak hanya untuk kepentingan pemilik saja, tapi memang betul-betul dapat digunakan oleh seluruh pemakai akuntansi baik intern maupun ekstern.
Laporan akuntansi itu juga tadi ya harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya, yang seharusnya. Apabila rugi ya data yang ditulis seperti itu gitu ya, tidak dinaik-naikkan. Selanjutnya harus dapat dipahami. Jadi laporan-laporan yang diberikan itu harus dipahami oleh para pemakai. Para manajer yang membaca data-data akuntansi dapat segera memberikan kebijakan ulang gitu ya, apa yang harus diperbaiki. Apabila perusahaan mengalami kerugian misalnya, saya harus melakukan kebijakan baru apa yang bisa memperbaiki keadaan perusahaan ya. Untuk pemilik, saya bisa melihat ternyata laporan keuangan yang dilaporkan oleh tim manajemen ternyata sudah baik gitu ya, sudah bisa menaikkan keuntungan perusahaan. Jadi setiap pemakai bisa melihat data akuntansi dengan baik ya, dapat memahami dengan baik. Lalu data akuntansi juga harus andal ya, tidak sesat, tidak menyesatkan. Seharusnya rugi ya dicatat rugi, tidak direkayasa menjadi laba gitu ya. Lalu perbandingan antara manfaat dan biaya. Nah, untuk akuntansi ini, biaya untuk dalam pembuatan laporan-laporan akuntansi, kita bayar programmer untuk pencatatan akuntansi tidak boleh lebih besar daripada manfaat akuntansi yang kita dapatkan. Dan tajuk ekonomi ini harus relevan ya. Penyajiannya apabila tidak ada maka ini akan menyesatkan. Nah, untuk relevan ini jadi data-data akuntansi bisa memberikan gambaran data kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Para tim manajemen bisa mengevaluasi peristiwa-peristiwa masa lalu dan kedepannya seperti apa. Jadi para manajer itu bisa mengoreksi hasil evaluasi dari data masa lalu, melihat data-data akuntansi. Materialitas, jadi laporan keuangan itu kan biasanya datanya angka ya. Data-data angka ini terlihat jelas pada laporan-laporan keuangan. Laporan keuangan juga lengkap, biasanya disusun itu ya dari waktu ke waktu, setiap hari apa yang dikeluarkan oleh perusahaan semuanya dicatat. Jadi tidak hanya sebagian, tapi seluruhnya dicatat apa saja yang menjadi pengeluaran dan pemasukan perusahaan. Nilai prediksi, jadi prediksi itu kan bisa memperkirakan ya, 3 bulan terakhir ini labanya turun terus gitu ya. Nah, untuk bulan-bulan berikutnya kan kita dapat prediksi ya, utang kita sudah banyak, macet untuk pembayaran utang-utang tadi. Nah, kedepannya kita bisa memprediksi ya, kedepannya laporan keuangannya seperti apa. Dapat dibandingkan, jadi laba bulan ini, laba bulan berikutnya kembali, itu bisa kita bandingkan naik atau turun gitu ya, kinerja keuangan perusahaannya seperti apa. Tepat waktu, nah biasanya laporan-laporan keuangan ini harus dilaporkan, maka harus dilaporkan sesuai dengan jenis laporannya. Apabila laporan harian ya maka di akhir hari itu harus segera dilaporkan. Apabila laporan bulanan maka harus dilaporkan tepat waktu, akhir bulan itu harus segera dilaporkan. Umpan balik ya, jadi setiap laporan keuangan itu bisa membawa umpan balik ya, respon bagi para penggunanya. Penyajiannya juga jujur, tadi sesuai dengan hampir sama dengan yang diandalkan ya, dia substansial, disajikan sesuai dengan transaksi-transaksi yang ada. Pertimbangan sehat bisa untuk menjadi pertimbangan sehat bagi para pemakai akuntansi. Selanjutnya etika profesi akuntan. Nah, sebisa mungkin seorang akuntan itu melaksanakan etika profesi akuntansi, jadi menghindari pelanggaran etika dan harus menjaga reputasi mereka sebagai seorang akuntan. Apabila melakukan kesalahan juga harus harus menjalani konsekuensi yang harus mereka dapatkan ya, dikeluarkan dari jabatan akuntan tersebut ya. Oke, nah beberapa etika seorang akuntan di sini ada tanggung jawab. Ya, tanggung jawab ini maka seorang akuntan sebaiknya harus profesional sesuai dengan tugasnya sebagai seorang akuntan. Harus profesional, bekerja dengan sebaik-baiknya. Kepentingan publik, maka setiap apapun yang dia laporkan dalam laporan keuangan itu
digunakan untuk kepentingan berbagai macam pemakai akuntansi ya, baik pihak intern maupun ekstern. Jadi harus bisa dipercaya dan memberikan laporan keuangan yang valid. Nah, integritas. Jadi bisa kalau misalkan menjadi seorang akuntan itu harus menjaga nama baik profesi ya, menjunjung tinggi aturan-aturan atau etika profesi sebagai seorang akuntan. Tidak boleh tidak jujur, merekayasa ataupun korupsi. Lalu objektivitas dan independensi. Nah, apabila menjadi seorang auditor tentunya harus memeriksa laporan keuangan dengan objektif, tidak subjektif memihak salah seorang pihak gitu ya. Jadi dia sifatnya memeriksa sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Kalau memang tidak wajar laporan keuangannya, maka dia harus melaporkan bahwa ini laporan keuangan yang dia periksa itu tidak wajar, jadi objektif. Menjadi seorang akuntan itu juga harus memiliki kompetensi ya. Apabila menjadi seorang akuntan ya harus menyelesaikan pendidikan akuntansi dan harus memiliki kehati-hatian profesional ya. Harus sesuai standar teknis dan etika profesi. Jujur, kerahasiaan, tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tanpa persetujuan perusahaan. Jadi data-data akuntansi apabila itu sifatnya rahasia maka tidak boleh disebarluaskan kepada pihak lain ya, dibocorkan kepada pihak lain. Terima kasih, jangan lupa like and